Salam para sahabat Kristus dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Sapaan Gembala hari ini. Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun saudara, jika kita memperhatikan di ayat sebelumnya, ayat 31, di sana dituliskan bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Saudara, kalimat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di pasal 8, di mana pada waktu itu orang-orang percaya atau para pengikut Kristus mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus. Sebuah situasi yang tidak mudah mereka hadapi. Situasi yang begitu genting. Mereka harus bertaruh nyawa, mempertahankan iman mereka untuk tetap percaya kepada Kristus. Nah saudara, sampai di pasal 9 ayat yang ketiga, kita di sana membaca kisah tentang pertobatan Saulus. Karena itulah saudara, setelah peristiwa yang begitu luar biasa, Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menolong umatnya sehingga mereka bisa melewati masa-masa sulit itu. Nah saudara, di dalam teks yang kita baca hari ini, di sana diceritakan bagaimana Petrus berkeliling kemana-mana untuk mengunjungi murid-murid Tuhan, dan ia juga singgah di Lida. Di sanalah dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Eneas, yang telah 8 tahun lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya. Saudara, dari kisah ini, kisah perjumpaan Petrus dengan Eneas, kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya memperhatikan persoalan besar yang dihadapi oleh umat atau murid-murid Tuhan pada waktu itu, tetapi Tuhan itu juga memperhatikan persoalan atau pergumulan setiap anak-anaknya secara pribadi. Tuhan sanggup menyelesaikan pergumulan atau persoalan yang besar, tetapi Tuhan tidak melupakan pergumulan pribadi yang sedang dihadapi oleh setiap anak-anaknya. Saudara, memang tidak banyak informasi yang kita dapatkan tentang Eneas, tetapi ayat 33 sangat jelas memberikan informasi kepada kita. Bagaimana ia telah 8 tahun lamanya hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Artinya, tentu dia sudah mengusahakan berobat ke tabib sana, berobat ke tabib sini, tapi ternyata hasilnya juga tetap nihil. Eneas tetap lumpuh, dia hidup di dalam kebergantungan dengan orang lain. Dia tidak bisa menikmati apa yang ada di luar sana. Dia hanya bisa menikmati ruangan di mana tempat ia terbaring. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 8 tahun bukanlah sebuah waktu yang singkat. Dia hidup tanpa pengharapan, tanpa ada pertolongan yang berarti untuk kesembuhannya, tanpa ada solusi. Ya, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tapi benarkah tidak ada harapan dan tidak ada jalan keluar? Benarkah Tuhan itu tidak memperhatikan apa yang sedang dialami oleh Eneas? Saudara, ketika Petrus berjumpa dengan Eneas, kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Selama 8 tahun Eneas tidak pernah mendengarkan ada tabib atau dokter yang berkata bahwa engkau akan sembuh. Tetapi baru kali inilah ia mendengar sebuah kalimat yang berbeda. Sebuah kalimat yang memberikan pengharapan di dalam hatinya. Yesus
menyembuhkanmu, Eneas. Saudara, dia percaya, dia yakin Yesus pribadi yang sanggup menyembuhkannya. Dan dia bangkit, dia berjalan, dia sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Eneas 8 tahun ada dalam ketidakpastian. Tetapi kehadiran Kristus yang disampaikan melalui perkataan Petrus memberikan pengharapan. Bahkan Eneas mengalami mujizat kesembuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah kita juga sedang berada dalam kondisi yang tidak berpengharapan? Tidak lagi berani menatap hari esok? Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa Tuhan juga memperhatikan setiap kita. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memperhatikan kita. Saudara, pertanyaan untuk setiap kita adalah, maukah saudara percaya kepada Yesus bahwa Ia sanggup menolong saudara? Dan maukah saudara melakukan apa yang menjadi bagian yang saudara harus lakukan? Eneas percaya, dia melakukan, dia taat, dia bangun, dia berjalan. Saudara, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan yang tak pernah bisa kita lakukan. Tapi mari kita juga tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan memperhatikan kita. Mari kita berdoa.